Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pak Mukhtar di perkuliahan Statistika. Oke, untuk minggu ini kita sudah masuki pertemuan ke-6. Oleh sebab itu, materi kita yaitu distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Oke. Adapun distribusi probabilitas diskrit itu terdiri banyak ya. Jadi di sini saya tampilkan yaitu contohnya binomial, hipergeometrik, Poisson, uniform, geometrik, Bernoulli, multinomial, binomial negatif, dan masih banyak lainnya. Tetapi kita wajib untuk mempelajari satu distribusi saja yang untuk diskrit ya, yaitu distribusi binomial. Nah, untuk distribusi binomial sendiri itu ada ciri-cirinya, yaitu di mana percobaan terdiri dari atas N ulangan. Dalam setiap ulangan, hasilnya dapat digolongkan sebagai sukses atau gagal. Oke. Peluang sukses berhasil dilambangkan dengan P. Sedangkan gagal yaitu 1 min P. Oke, untuk peluang kemarin ingat bahwa peluang itu nilainya antara 0 sampai 1 ya, tidak boleh lebih ataupun kurang dari range tersebut. Ulangan-ulangan itu bersifat bebas satu sama lainnya. Gitu. Ini ciri-ciri dari distribusi binomial. Nanti Anda harus bisa membedakan mana distribusi binomial, terutama untuk mata kuliah pertemuan ini ke-6, mana distribusi binomial, mana distribusi normal. Yang normal nanti selanjutnya setelah distribusi binomial ini. Adapun rumus dari distribusi binomial yaitu, nah ini ditampilkan pada slide, peluang dari BXNP, di mana X adalah banyaknya keberhasilan dalam mengubah X, P adalah peluang sukses, Q adalah, oke, di sini tadi di slide sebelumnya bahwa untuk gagal yaitu 1 min P atau Q ya, berarti di sini pakai Q atau 1 min P itu sama saja, yaitu peluang Q adalah peluang gagal. Oke, jadi rumusnya yaitu binomial dapat dicari, peluang untuk binomial dapat dicari yaitu kombinasi X dari N dikalikan dengan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Atau Q tadi bisa diubah 1 min P ya. Untuk X sama dengan, nah ini 0, 1, 2, 3 sampai N. Jadi sampai bilangan tertentu. Itu untuk rumus distribusi binomial. Nah, ini adalah rumus rata-rata dari distribusi binomial atau mu sama dengan N kali P. Sedangkan sigma kuadrat atau variannya sama dengan N kali P kali Q. Nah, ini bisa diingat lagi bahwa si Q sama dengan 1 min P. Gitu. Oke, ini nanti kita bisa gunakan nanti untuk teorema sentral limit pusat, di mana nanti kita mencari peluang distribusi binomial dengan pendekatan distribusi normal. Itu setelah kita pelajari distribusi normal. Oke, berarti chapter ketiga ya di pertemuan hari ini ya. Chapter pertamanya binomial, chapter keduanya normal, chapter ketiganya adalah distribusi binomial dengan pendekatan distribusi normal. Ini contoh soal dari distribusi binomial. Ini contohnya seperti ini. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam kotak diambil bola 1 per 1 sampai dengan 3 kali, di mana setelah pengambilan bola dikembalikan lagi ke dalam kotak untuk pengambilan berikutnya. Hitunglah peluang terambilnya bola merah sebanyak, nah ini, A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D tidak.
ada bola warna merah yang terambil. Oke. Dari sini kita ketahui bahwa N, yaitu N gedenya itu sama dengan 7. Terus K itu sama dengan 3. Sehingga peluangnya sama dengan 3/7. Oke. Ini bahwa kita punya 7 bola, di mana kita mau mengambil 3. Oke, dalam kotak dan kota sampai dengan 3 kali. Oke, peluang bola merah yaitu 3/7. Nah, ini yang 4 lainnya itu tidak berwarna merah, entah itu warna apa ya. Oke, jadi untuk peluangnya sama dengan 3/7, di mana N gedenya 7, terus tadi untuk K-nya itu 3. Oke, yang pertama A. Itu tadi terambilnya bola merah sebanyak 1 kali. Tinggal kita masukkan saja ke rumus binomial bahwa rumusnya tadi adalah ini yang atas ini ya. Kombinasi X dari N dikalikan P pangkat X dikali 1 min P pangkat N X. Oke. Untuk N-nya, oke, N merahnya ada berapa? Oke, N merahnya ada 3. Oke, berarti sini N-nya sama dengan N kecilnya sama dengan 3. X-nya, X kecil, oke, X kecil itu yang jadi pertanyaan yaitu 1 kali, berarti X kecilnya sama dengan 1 di sini. Oke, peluangnya P itu adalah peluang sukses yaitu 3/7. Nah, itu 3 itu adalah banyaknya bola warna merah, 7 itu banyak keseluruhan bola, jadi 3/7 dipangkatkan X. X-nya tadi yang jadi pertanyaan, cuman dia minta 1 kali saja, jadi pangkat 1. Oke. Dikalikan lagi dengan 1 min P. Nah, 1 min 3/7. Pangkat N min X. Oke, N kecilnya yaitu bola merah terus punya 3 dikurangi 1. Sama pangkat 2. Oke. Sehingga hasilnya yaitu ini ada terjadi kesalahan. 3 kali 0,429 kali 0,327 itu hasilnya kurang lebih, nanti bisa dicek lagi, yaitu 0,419 bukan 0,8 ya, nanti dicek lagi hitungannya. Oke. Oke, saya akan mengajari cara cepat cara ngitungnya pakai Excel ini buat ngecek saja kalau nanti ujian, tapi untuk menulis di lembar jawaban harus ada caranya ini. Kalau tidak ada caranya maka nilainya tidak optimum. Oke. Saya akan share ke file Excel-nya. Ini sudah saya siapkan untuk soal tadi. Ini tabel distribusi binomial. Nanti untuk mencari peluangnya kalian bisa menggunakan binom dis. Oke. Jadi sini ada keterangannya untuk binom dis. Oke, ya ini number suksesnya berapa, trialnya berapa, probability S-nya berapa, kumulatifnya saya bikin false. Karena kita tidak mengkumulatifkan. Oke. Oke. Tadi untuk number suksesnya yaitu 1. Di sini saya kasih 1. Terus untuk trialnya itu karena bola merahnya ada 3, berarti trialnya 3. Terus di sini probability-nya itu 3/7. Banyak bola merah dibagi banyaknya bola keseluruhan yaitu 7. Maka peluangnya 3/7 ini bikin false dan hasilnya adalah 0,419825. Berarti 0,4 ya. Itu peluang terambil bola 1 bola merahnya. Oke. Itu cara menggunakan Excel. Oke. Untuk soal kedua, yaitu terambil bola merah sebanyak 2 kali. Oke. Ini sama tadi tinggal masukkan, cuman kita mengubah X sama dengan 2. Oke. Saya kembali lagi ke Excel. Itu perhitungannya tadi sudah ada di PPT, cuman saya membuktikan apakah perhitungan Excel PPT saya tadi benar atau salah. Ini saya ganti 2. Ini ganti 2 aja, hasilnya yaitu 0,314869 atau 0,315 ya.
Di PPT tadi hasilnya yaitu 0,315. Sama ya. Untuk peluang 2 bola merah yang terambil. Oke, sekarang 3 kali terambil bola merah, yaitu peluangnya 0,079. Ini bisa dicek pakai Excel tadi. Oke, ini yang terakhir yaitu tidak ada bola merah yang terambil. Berarti X-nya sama dengan 0 ya. Oke, ini kita coba buktikan lagi menggunakan si Excel tadi. Oke. Ini Excel tadi. Ini tinggal ganti saja yang ini. Ganti 0. Dengan 0,186 sekian. Nah, sama ya. Itu tadi adalah peluang distribusi binomial. Oke, selanjutnya ada contoh soal lagi, yaitu misalkan sebuah mata uang memiliki 2 sisi, yaitu muka M dan belakang B, yang akan diundi sebanyak 6 kali. Berapakah peluang pada undian akan muncul ada 2 sisi M, yang B ada lebih dari 2 sisi M. Oke, ini untuk yang 2 sisi M. Diketahui peluang muncul M untuk 1 kali pelemparan adalah setengah ya, karena untuk uang koin itu kalau nggak muka dia belakang gitu. Jadi peluangnya adalah setengah. Oke. Dan banyaknya pelemparan adalah sebanyak 6 kali, maka N-nya sama dengan 6. Peluang muncul 2 sisi M adalah, nah ini kita tinggal masukkan saja. Itu X sama dengan 2, yaitu peluang dari kombinasi 2 dari 6 dikalikan, ini P-nya tadi setengah, pangkat 2, ini Q-nya yaitu 1 min setengah, pangkat N-2 pangkat 4. Oke, sehingga nanti akan diperoleh hasilnya 15/64. Oke. Itu mudah, ini sama seperti tadi. Yang B sekarang, ya ini. Ada lebih dari 2 sisi M. Nah, ini yang beda tadi ya. Kalau lebih dari 2 sisi M, nah itu kan tadi kita kan punya 6 tuh, 6 pelemparan. Bisa jadi nanti kalau lebih besar dari ya, bukan lebih besar dari sama dengan ya. Berarti nanti bisa jadi PX sama dengan 3, PX sama dengan 4, PX sama dengan 5, PX sama dengan 6. Nah, semua peluang itu kita jumlahkan. Itu adalah peluang untuk ada lebih dari 2 sisi M. Sehingga nanti akan diperoleh hasil sama dengan 21/32. Oke, untuk PX3 itu dicari dulu peluangnya menggunakan cara yang seperti A tadi. PX4 sama, PX5 sama, PX6 sama. Dicari dulu seperti cara A tadi, baru nanti diperoleh hasilnya, tinggal kita jumlahkan saja. Nanti akan diperoleh bahwa peluang lebih dari 2 sisi M, yaitu 21/32. Nah, ini misalkan kayak gini nih. Ini kita mau pakai cara lain, yaitu menggunakan tabel binomial. Itu sangat membantu sekali ketika nanti kita mau mencari peluang kumulatifnya kayak gitu. Oke. Biasanya dalam soal kita diminta menghitung distribusi kumulatif PX kurang dari R atau P di mana X antara A dan B. Nah, untuk PX kurang R itu bisa dicari dengan cara penjumlahan dari X kombinasi dari N kalikan PX dikali Qn-1 dijumlahkan dari X sama dengan 0 sampai dengan R. Nah, itu peluang X kurang dari R ya. Kalau antara itu bisa sama juga, cuman nanti untuk penjumlahnya A sampai B ya gitu. Itu sama seperti atasnya, cuman untuk indeks penjumlahan sigmanya ini yang ini A sampai B. Untuk menghitung sigma itu untunglah sudah tersedia tabel binomial yang sudah berisi nilai-nilai P, X, N, P untuk bermacam-macam nilai X, N, dan P. Jadi nanti akan ada tabel binomial ini. Ini nanti sangat membantu kalian. Cuman nanti si tabel ini terbatas. Nanti kalau misalkan N-nya terlalu besar, nanti bisa dibantu dengan pendekatan distribusi normal. Itu nanti setelah kita
pelajari setelah belajar distribusi nomor. Ini tabel-tabelnya ya. Itu ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 slide. Nanti bisa kalian menggunakan sumber yang lain, cuman kalian harus pelajari tabel tersebut. Kadang angkanya beda, bukan berarti itu salah, cuman dia mungkin ada yang kayak nanti yang distribusional itu pakai yang satu sisi, ada yang pakai 2 sisi, kayak gitu. Jadi contohnya kita mau menggunakan tabel binomial itu. Peluang seorang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa A sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Nah, ini kalau kalian nanti menggunakan perhitungan manual, jadi kalian menghitungnya itu peluang 0 sampai 10 itu dihitung 1, 1, 1, 1, nanti dijumlahkan baru ketemu hasilnya. Nah, itu apa namanya? Agak ribet, nanti bisa menggunakan tabel kayak gitu ya. Sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Oke, sorry, kalau sekurang-kurangnya itu berarti lebih dari 10 ya. Sekurang-kurangnya orang dapat sembuh. Nah, itu berarti kan nanti kalian nyari peluang 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, yang B, ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Nah, ini kalau ini manualnya kita menghitung 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang sembuh. Itu peluangnya tuh kalau kita ngitung manual tuh agak lama ya, butuh waktu ya. Kalau yang C ini tepat 5 orang yang sembuh itu mudah, langsung hitung 5 aja gitu. Oke, ini jawaban yang A tadi, PX lebih besar sama dengan 10. Oke ya. Kalau manualnya tadi kita menghitung P10, P11, P12, P13, P14, P15. Oke. Oleh sebab itu kita bisa langsung menggunakan tabel tadi. Berapa sih PX lebih besar dari 10? Yaitu kita bisa menggunakan sifat ini. Bahwa kita ketahui bahwa peluang itu nilainya 0 sampai 1. Kita bisa menggunakan sifat itu. Maka peluangnya yaitu si lebih besar dari tadi sama dengan tadi. Kita bisa membalikkan, yaitu sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari 10. Karena apa? Karena si tabel tadi itu adalah tabel kumulatif ya. Kalau kumulatif itu nanti belum bisa mengakomodir yang lebih besar ini. Maka kita harus bawa sifatnya ini. Oke, 1 minus PX kurang dari 10. Itu sama dengan 1 dikurangi, nah ini binomial X. Nah ini 15, 0,4. 15 tadi adalah banyaknya si sampelnya tadi, yaitu 15. Terus 0,4 adalah peluangnya. Nah ini 9 itu adalah kumulatifnya. Kita cek tabelnya ya. Oke, N yang 15 ini. N-nya 15, oke, tadi N-nya 15, terus peluangnya 0,4. Oke, N15 peluangnya 0,4. Ini ya. Terus X-nya, ini penjumlahan kumulatifnya, X-nya itu ada 9. Jadi sini. 9 tet 0,4. Berarti 0,9962. Jadi lihat N-nya yang 15, terus X-nya 9, terus lihat peluang. Peluang itu lihat dari yang kolom itu. Yang kolom itu 0,4. Oke, berarti nanti ketemu, titik ketemunya itu adalah 0,9662 gitu. Hasilnya yaitu 1 kurangi 0,9662 sama dengan 0,0338. Oke ya, mudah ya. Daripada kalian menghitung satu-satu yang P10, 11, 12, 13, 15 kan capek. Yang mendingan pakai tabel saja untuk khusus yang soal kumulatif. Ciri-cirinya tadi lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, yaitu pakai kumulatif. Oke, soal yang B. X-nya yaitu minimum 3, maksimum 8. Oke ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, caranya yaitu adalah kita mencari, menghitung, yaitu maksimumnya dulu. Maksimumnya adalah
X-nya 8. Oke. Setelah itu kita kurangi peluangnya yang paling bawah itu kan 3. Maka 3 itu masih ikut kan? Maka yang tidak ikut adalah 0, 1, 2. Maka kita cukup mengurangkan peluang kumulatif 8 tersebut dengan peluang kumulatif 0 sampai 2 ini. Oke ya. Oke, jadi ini bisa dipahami ya cara berpikirnya. Itu ya. Jadi kenapa ini kok dikurangi 2? Nah, ini karena kan kita 3 masih ikut. Jadi kita tidak repot-repot untuk menghitung peluang dari yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Kita bisa menggunakan tabel. Oke, kita cek lagi untuk N15, P-nya itu 0,4, terus untuk X-nya itu 8. Oke ya, ini yang di slide ini. Sorry, bawahnya. Ini yang 8, oke, N-nya 15, X-nya 8, terus untuk P-nya 0,4. Maka jumlah peluangnya itu 0,9050. Oke, yang 2, coba kita naik ke atas. Yang kedua yaitu 0,0271. Oke, itu ya. Oke, sama ya, 0,9050 dikurangi 0,0271. Maka ditulis sama dengan 0,8779. Oke, ya. Oke, kalau kalian misalkan malas menghitung X sama dengan 5, itu sebenarnya bisa dihitung manual. Cuman kalau misalkan kalian malas, bisa menggunakan tabel tadi. Caranya gimana? Kita cari kumulatif peluang X sama dengan 5, dikurangi dengan peluang kumulatif X sama dengan 4. Ya, itu kan nanti ketemu exactly sama dengan 5. Nah, itu bebas. Kalian mau pakai tabel atau mau pakai rumus yang atas tadi tanpa tabel itu. Oke. Peluang X sama dengan 5. Oke, ini kita lihat tabel tadi. Ya, sekarang kita lihat X-nya 5. Oke, N15 X5 terus P-nya 0,04 yaitu peluangnya yaitu 0,4032. Lihat atasnya untuk X4 yaitu 0,2173. Maka diperoleh, nah ini benar ya, peluangnya exactly sama dengan 5 yaitu 0,1859. Ini coba dihitung dengan perhitungan manual untuk X sama dengan 5, hasilnya akan sama. Itu. Jadi tabel ini adalah tabel kumulatif dari distribusi binomial, gitu ya. Gunanya tabel itu untuk memudahkan kita menghitung tabel untuk peluang distribusi binomial. Maaf, ini suaranya agak berisik. Oke. Ya, dari iklan ini nggak apa-apa. Iklannya suara mesin. Itu tadi untuk distribusi binomial. Oke, sekarang kita ke distribusi kontinu. Distribusi kontinu itu banyak, yaitu normal, uniform, eksponensial, beta, Gaussian, gamma, chi-square, dan itu masih banyak lainnya ya. Tapi kita wajib untuk mempelajari yang distribusi normal. Oke. Nih, distribusi normal berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak terletak di tengah distribusi. Rata-rata hitung, median, dan modus dari distribusi sama terletak di puncak. Distribusi propolis normal adalah simetris dengan rata-rata hitungnya. Kurva normal cara halus menurun ke bawah ke dua arah yang berlawanan dari setiap tengahnya. Ini kalau digambarkan ilustrasi dari kata-kata tadi. Ini puncaknya itu adalah rata-rata yaitu mu, sedangkan jarak dari tengah ini, garis merah ini ke kanan ke kiri itu adalah variannya kayak gitu. Itu masuk dari kata-kata tadi. Jadi distribusi normal itu gambarnya seperti lonceng kayak gini. Oke, adapun rumus dari distribusi normal standar yaitu Z ya. Z sama dengan, nah ini nilai Z nanti yang kita akan cari. Z sama dengan X min mu dibagi dengan standar deviasinya atau sigmanya. Oke. Oke, kita langsung contoh aja. Ini beda ya soalnya yang tadi ya. Ciri-ciri dari soal distribusi normal biasanya nanti akan diketahui rata-rata sama standar deviasinya. Oke. Suatu jenis agi mencapai umur rata-rata 3 tahun dan standar deviasinya 0,5 tahun. Bila umur agi itu menyebar normal, hitunglah peluang bahwa sebuah agi tertentu akan mencapai umur kurang dari 2,3 tahun.
Terus hitunglah peluang aki tersebut akan mencapai umur kurang dari, oh ini soal diulang-ulang. Oke, soalnya itu ya kurang dari 2,3 tahun. Gunakan tabel peluang distribusi normal. Oke, ketahui bahwa mu sama dengan 3,0. Terus sigmanya atau standar deviasinya sama dengan 0,5. Kita hitung Z-nya dulu. Oke, Z sama dengan X min mu dibagi dengan standar deviasinya. Z-nya tadi 2,3. Ini peluang ini Z 2,3 itu yang ditanyakan. Ini ya. Oke. X-nya itu 2,3 itu yang ditanyakan. 2,3 dikurangi dengan mu, mu-nya adalah 3 tadi, untuk standar deviasinya 5. Maka hasilnya sama dengan minus 1,4. Oke, kita mau mencari ini. Kalau digambarkan seperti kanannya ini, oke. Kita mempunyai mu 3, ini di puncaknya itu di sini. Oke. Kita mau mencari luasan daerah yang di akhir hitam ini. Dimana tadi kita mempunyai X-nya yaitu 2,3. Kurang dari 2,3 itu yang ke kirinya ini. Oke. Setelah kita hitung tadi mendapatkan nilai Z-nya yaitu minus 1,4 ini. Minus 1,4 ini. Oke. Dimana untuk mu-nya tuh Z-nya tuh 0. Pastinya 0 ya. Karena 3,3 pasti 0. Bagi sometimes tetap 0. Oke. Nah, kita mau mencari peluang Z kurang dari minus 1,4 itu berapa? Itu bisa kita gunakan tabel distribusi normal ini. Nah, ini tabel yang separuh ya. Ini saya ambil dari buku dan ini bisa kalian menggunakan tabel ini. Tapi hati-hati ketika nanti menggunakan tabel distribusi normal. Ada yang tabelnya itu langsung di plus 0,5. Itu hati-hati ya. Oke, tadi minus 1,4. Oke, Z-nya minus 1,4. Nah, itu 0 pas ya, minus 1,4 pas. Tidak ada 0, sekian berapa ya. Jadi kita bisa melihat minus 1,4, nah, 0, yaitu boleh peluangnya 0,08. Jadi peluang tadi yaitu peluang aki akan mencapai umur kurang dari 2,3 tahun, yaitu 0,08. Ini tabel dari distribusi normal. Oke, coba kita hitung menggunakan Excel untuk tabelnya itu. Oke ya. Saya share menggunakan Excel. Nah, ini tadi. Tadi kita sudah menghitung untuk nilai Z-nya itu minus 1,04. Saya gunakan Excel dengan menggunakan norm dis dari minus 1,04. Maka hasilnya adalah 0,08. Itu sama dengan si tabel normal tadi. Kalau kalian bingung, bisa menggunakan Excel ini. Ya, ini nanti akan saya share juga. Oke, stop. Oke, itu tadi untuk memperoleh peluang distribusi normal menggunakan tabel maupun Excel. Oke, contoh selanjutnya. Sebuah perusahaan alat listrik memproduksi bohlam yang umurnya menyebar normal dengan rata-rata 800 jam dan standar deviasi 40 jam. Hitunglah peluang sebuah bohlam hasil produknya akan mencapai umur antara 778 jam dan 834 jam. Mu-nya 800, sigmanya 40. Oke, ini PX-nya yaitu 78 kurang dari lebih dari 78 kurang dari 834 jam. Oke, kalau dituliskan secara ini X1-nya 778, X2-nya 834, mu-nya 800, sigmanya 40. Oke. Jadi kita mau nanti harus mencari 2 titik Z karena kalau digambarkan peluang yang kita cari itu daerah yang tengah ini, yang di hasil hitam ini. Oke. Ini X-nya 778 minimumnya, terus maksimumnya 834. Oke, kita cari ya peluangnya ya. Oke, kita cari yang paling rendah dulu, yaitu titik minimum yaitu 778. Rumusnya tadi sama X min mu bagi dengan sigma sama dengan
778 dikurangi 800 dibagi 40 itu diperoleh hasil minus 0,55. Sekarang Z2 yaitu X min mu bagi sigma sama dengan 834 dikurangi 800 per 40 sama dengan 0,85. Oke, ini diperhatikan cara mencari peluangnya yaitu mudah, yaitu dengan cara mengurangi peluang dari Z kurang dari 0,85, ini yang tinggi tadi yang batas kanan, dikurangi dengan batas yang kumulatif kiri ini, yaitu minus PZ kurang dari minus 0,55. Ya ini sama seperti binomial tadi ya, cara mengurangannya untuk sifatnya. Sehingga nanti diperoleh bahwa, ini kalian bisa lihat tabel sendiri, untuk PZ 0,85, oke saya lihatkan, P 0,8, oke, 0,85, oke. Lihat ini 0,8 cari 5, lebihannya 5 yaitu ini 0,8023, oke ya, 0,803 0,08023 itu Z kurang minus 0,55 minus 0,55 minus 0,55 nih yaitu 0,2912. Oke, maka diperoleh hasil yaitu 0,5111. Itu untuk pengurangan dari PZ 0,85 kurang PZ 0 minus 0,55 tadi ya. Lihat di sini ya. Oke, kita lanjutkan menghitung peluang, ini masih sama ini distribusi normal. Rata-rata tinggi anjing pudel jenis tertentu adalah 30 cm dan sima bakunya 41 cm. Berapa persen banyak anjing pudel jenis tersebut yang tingginya melebihi 35 cm bila tinggi itu menyebar normal dan dapat diukur sampai kesulitan berapapun. Ini caranya seperti tadi ya. Oke, ini peluang lebih besar dari oke. X-nya 35, kita nyari PZ-nya dulu, maka nanti diperoleh PZ-nya yaitu 1,22. Oke, untuk mencari peluang PZ lebih besar, nah ini sebelah kanan ya kalau ini ya, maka kita bisa mencari ini. Kita cari ini sampai Z, kita kurangi dengan ini yang tidak di akhir ini, maka sifatnya gampang yaitu 1 dikurangi PZ kurang dari 1,22. Ini bisa lihat tabel bahwa PZ 1,22 itu 0,88, maka untuk peluangnya Z lebih besar dari 1,22 sama dengan 0,1112. Oke, jadi banyaknya X lebih besar dari 35 adalah 11,12%. Ini tinggal dikalikan persen saja. Kalau disambungkan dengan ini, jadi banyaknya anjing pudel yang jenis tersebut yang tingginya lebih 35 cm yaitu sebanyak 11 koma sekian ini ya, 12 ini. Oke, mudah ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, yaitu yang chapter ketiganya, yaitu pendekatan normal terhadap binomial. Oke, ini kita mencari peluang binomial, tapi menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Nah, ini distribusi normal tadi rumusnya Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Ini pendekatan normal. Oke, untuk distribusi normal, mu-nya itu sama dengan N kali P. N tadi apa? P itu tadi apa? Nah, scroll ke atas lagi. Oke, varian yaitu sigma kuadrat sama dengan NPG. Jadi kalau standar deviasinya sama dengan akar NPG. Oke, ini contoh soalnya. Sebuah ujian terdiri dari atas, nah ini 200, ini juga cukup gede ya karena bisa dari 30. 200 pertanyaan pilihan ganda, masing-masing dengan 4 kemungkinan jawaban dan hanya satu jawaban yang benar. Berapa peluang seorang yang menjawab secara acak 80 di antara 200 soal yang sama sekali tidak diketahuinya? Mendapatkan dari 25 sampai 30 jawaban yang benar. Oke. Peluang jawab yang benar untuk masing-masing jawaban di antara 80 soal tersebut adalah P sama dengan 1/4. Karena kan ada B, C, D ya. Peluangnya 1/4 peluangnya. Oke.
Bila X menyatakan banyak jawaban yang benar dari cara menjawab yang acak tersebut, maka P, oke, ini pertanyaan 25 sampai 30 tadi, sama dengan ini. Nah, ini peluang binomial. Nah, ini 25 sampai 30, di mana X-nya itu tadi 25 sampai 30, N-nya yaitu 80 dari 80 dia tuh minta cuma 80 yang benar itu berapa sih dari 200 soal itu. Oke. 20 80. Nah, ini karena jawabannya itu multi choice, ada kemungkinan yaitu jawabannya A, B, C, D, jadi peluang benernya 1/4. Oke ya. Oke, dengan menggunakan hampiran normal koma, kurva normal, ya ini, kalau misalkan kita tidak pakai kurva normal, kita harus menghitung binomial sebanyak ini, sebanyak 30. Karena tabel binomial nggak nyampe 30. Tapi kalau misalkan pakai Excel bisa, tapi kalau kita tidak dibantu Excel kan kita harus manual. Oke. Kembali lagi, dengan menggunakan hampiran kurva normal dengan mu sama dengan N kali P, sama dengan 80 kali 1/4, maka rata-ratanya sama dengan 20. Sedangkan standar deviasinya sama dengan akar dari NPQ. N-nya 80, P-nya 1/4, Q-nya 3/4. Oke, akar dari perkalian tersebut yaitu 3,87. Oke, kita harus menghitung luas daerah X1 dan X2 dulu. Di mana X1, oke, saya masukkan rumus yang atas. Z1 sama dengan ini, X1-nya itu 24,5. Karena kenapa saya tambah, kenapa ini saya kurangi 0,5, sedang ini saya tambahkan 0,5, supaya nanti, karena ini kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, bolehlah kita langsung pakai 25-nya. Kalau ini lebih besar dari sama dengan 25, kurang dari sama dengan 30, lebih besar dari sama dengan 25, kita boleh langsung pakai angka 25, 30. Karena ini kurang dari 30, lebih besar dari 25, maka angka-angka tersebut kan tidak ikut. Kalau kita menghitungnya 25, secara otomatis kita mengikutkan angka tersebut. Sehingga ini saya kurangi 0,5, ini saya tambahkan 0,5. Ya, gitu ya. Supaya nanti dia tidak terikutkan. Oke. Ini ya, ini jadi 24,5 itu diperoleh dari 25 kurang 0,5, terus yang 30,5 ini saya peroleh dari 30 plus 0,5. Oke, yang batas bawahnya jadinya X1 24,5, batas atasnya 30,5. Oke, sehingga nanti akan diperoleh Z1-nya untuk batas bawahnya ini yaitu 1,16, batas atasnya yaitu 2,71. Oke, ini tinggal lihat tabel normal tadi, sehingga nanti akan diperoleh bahwa ini perhitungannya sama, batas atas kurangi batas bawah, simpelnya seperti itu, diperoleh peluangnya mendapat jawaban 25 sampai 30 jawabannya benar, yaitu peluangnya 0,1196 atau 11%, sebenarnya kayak gitu. Nah, ini tadi adalah pendekatan normal untuk perhitungan peluang binomial. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Oke, mohon dipelajari. Ini untuk materi probabilitas diskrit dan kontinu itu mudah-mudah gampang-gampang susah sih menurut saya. Kalau memperhatikan video dan bisa mengikuti, saya rasa itu mudah, nggak terlalu sulit, cuman kita menghitung sedikit dan bisa melihat ke tabelnya, dan kita harus hafal sifat-sifat dari kumulatifnya, itu saja kuncinya. Oke. Nah, ini tadi materinya. Apabila masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di WA Group. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.